kasih Selamat. buat kami CNN untuk Selamat berkunjung ke siang. kediamannya, keren banget nih kayaknya. Terima kasih udah datang. Bisa diceritakan dulu nggak, ini ruangan apa nih Mas Sudi? Ini ruangan bahasa Inggrisnya hallway. Jadi ruangan pertama di mana tamu-tamu yang itu diterima di sini. Ruangan hallway biasanya dipergunakan Hudi dan keluarga untuk tamu formal yang bukan bagian dari keluarga atau kerabat dekat. Nuansa etnik klasik langsung menyambut saya saat berada di ruangan ini. Kalau saya perhatikan ada meja, antik, kursi, terus bahkan lukisan. Apa pertimbangannya memilih semua barang-barang ini masuk ke hallway ini, Mas? Jadi yang dipilih itu adalah furniture yang gampang maintenance-nya. Ya. Jadi nggak semuanya dari bahan. Ya. Jadi kebanyakan dari kayu dan bantalan alasi bantalan ya. Jadi seperti ini adalah colonial bench ya, dari abad ke 18 ya. Dan meja ini yang ini ya Mas Sudi ya? Meja ini kenang-kenangan dari komunitas Indonesia di India. Karena ayah saya pernah bertugas di India dari tahun 58 sampai 61 sebagai atase pertahanan. Meja antik yang berasal dari India ini begitu apik dengan motif gajah yang dibuat dari gading gajah. Tidak lupa untuk menambah apik ruangan hallway, Hudi juga menempatkan kain sumba. Ini kain sumba sangat berharga, maksudnya dalam arti kata ini ya, sentimental value ya. Karena ini adalah saya dapat dari Raja Rende yang terakhir yang baru wafat. Gitu. Jadi setelah saya menerima kain ini dari beliau, berapa bulan kemudian, 3 bulan kemudian beliau wafat. Saya langsung beranjak ke ruangan lain. Nuansa hangat langsung terasa dengan pemilihan warna krem, hijau muda, dan emas. Warna-warna yang dipilih itu warna-warna yang alami. Jadi hijau, gading, ya, keemasan, ya. Dan bahan-bahan itu warna-warnanya nggak pernah ganti selama puluhan tahun. Hanya bahan-bahan yang diganti. Iya. Mas Hudi kalau boleh sedikit kasih informasi, rumah ini didirikan tahun berapa dan gimana sejarahnya ini? Jadi ini kan di daerah kawasan Menteng yang dibangun antara tahun 20 sampai tahun 40. Gitu. Jadi mungkin sebelum pendudukan Jepang ya. Jadi mungkin rumah ini di akhir tahun 30-an. Sejak didirikan tahun 1930, rumah ini tidak banyak mengalami perubahan. Renovasi hanya dilakukan dengan tidak merubah bangunan inti. Nuansa hangat begitu terasa dengan penempatan lampu meja yang menambah keindahan ruangan kedua ini. Ada pertimbangan khusus nggak Mas dengan lampu-lampu yang sedemikian banyak dan warna yang menarik? Ya banyak pertimbangannya dan sangat diutamakan ya. Karena pencahayaan di ruangan ini didesain khusus oleh perusahaan desain dan arsitektur yang keluarga saya miliki. Cahayanya itu dibikin sedemikian rupa supaya di tiap ruangan itu ada lampu-lampu di atas meja, table lamps ya. Jadi jarang kita memakai lampu atas, lampu langit-langit, ceiling lamps ya. Kenapa ceiling lighting? Mas Hudi? Karena kalau cahayanya dari atas kan ada garis, shadow, ada shadow ya, ada bayangan ya. Dari itu di sini di ruangan ini, di dalam rumah ini, kemanapun Mas menghadap itu nggak ada backlight. Karena dari tiap sudut ruangan ada meja dan itu selalu ada lampu. Warna-warna yang kita temui ini merupakan warna favorit mendiang orang tua Hudi. Dengan tetap memilih warna lembut, ini merupakan bagian dari menjaga warisan keluarga yang akan tetap dipertahankan meski waktu berganti.
Nah, ruangan ini tempat bagi Hudi dan keluarga menyimpan sekaligus memamerkan koleksi barang-barang furniture yang didapatkan keluarga saat bertugas di luar negeri. Mungkin bisa diceritakan dari segi interiornya apa saja di dalam ini? Kebanyakan furniture yang di sini nih dibeli oleh orang tua saya dalam kunjungannya ke negara-negara lain ya. Kan mereka pernah ditempatkan di Kairo juga, dan ini seperti ini dari Kairo, dari Mesir, dari tahun 62 jadi. Ini gaya Louis XV, Louis XV ya. Kemudian mejanya dengan meja ini juga dari komunitas Indonesia atau mungkin dari staf pertahanan Indonesia di India. Baik. Dan ini juga inlaid, ivory inlaid. Jadi ada ivory-nya juga. Ya. Wow, jadi ini ya, gadingnya itu dimasukkan. Baik. Ya. Wah, menarik sekali. Kita beralih ke ruang tamu lain yang ditujukan bagi tamu yang secara emosional memiliki kedekatan dengan pemilik rumah. Dan tetap didominasi warna-warna emas, kemudian krem, warna-warna peach ya. Hijau ya. Hijau. Ya. Baik, dan ini itu memberikan kesan adem, dan juga warna-warna dipilih ini bukan warna-warna yang mencolok. Karena kita nggak mau tamunya terkalahkan oleh warna-warna dia interior. Itu pertimbangan yang sama sekali. Itu sangat penting ya. Iya, kadang-kadang kita kalau pikiran cuma pingin ngambil semua nuansa menarik, warnanya bagus, eye catchy, tapi justru malah jadi distracting pada para pengunjungnya dan juga mengganggu ya. Tamu jadi ya, orang kalau di foto nggak ngelihat tamunya tapi ngelihat interiornya itu kita hindari. Rumah ini juga diwarnai dengan beberapa lukisan yang menghiasi dinding. Tidak hanya sebagai aksen pemanis interior, tapi juga punya makna tersendiri. Lukisan bernuansa Bali dengan warna hijau muda terpampang di ruangan ini. Ini lukisan Bali yang saya rasa dari segi color-nya pun sangat soft gitu ya. Beda sama lukisan-lukisan Bali yang sering saya lihat. Ini lukisan dilukis oleh pelukis ternama Bali, Anak Agung Gede Sobrat. Anak Agung Gede Sobrat itu terkenal hijaunya. Dan ini salah satu lukisan Anak Agung Gede Sobrat yang besar. Iya. Biasanya 2/3-nya atau setengahnya. Lukisan berumur 50 tahun ini jadi primadona di ruang keluarga ini. Rumah seluas 1000 meter persegi ini seolah galeri seni yang dipenuhi karya seni antik bernilai seni tinggi. Salah satunya lemari antik bernuansa kolonial dari abad 19. Nah, saya matanya langsung setuju nih kalau teman kameramen bisa lihat di belakang ini ada lemari antik gede ya. Itu apa Mas? Mungkin bisa ceritakan Mas, ini lemari. Ini lemari yang disebut gaya Van der Pol. Oh, Van der Pol. Ya. Belanda juga ya Mas? Belanda juga, dan ini dibuat oleh Indonesian Chinese furniture maker ya. Tapi dimandorin oleh Belanda. Gitu. Dan ini lemari bisa dicopot-copot. Jadi untuk ngangkat ini lemari bisa mungkin 2 atau 3 orang. Tidak hanya lukisan dan furniture antik, rumah ini juga memanfaatkan kain batik sebagai hiasan rumah. Bukan alasan dong Mas Hudi ada batik dipajang di sini. Mungkin bisa sedikit menceritakan. Kebetulan karena ibu saya itu pemakai batik dan khususnya batik Gotik Swan. Gotik Swan. Ya, yang adalah pembatiknya Presiden Soekarno. Ini gaya Solo, Jogja. Ini namanya batik Indonesia. Indonesia. Ya. Batik Indonesia itu adalah yang dicetus oleh Bung Karno. Dan Gotik Swan diminta untuk membuat konsep mengenai batik Indonesia. Apa ini Jadi Mas konsepnya? ini batik Indonesia itu adalah percampuran antara batik Solo, Jogja, dan pesisir Jawa, begitu ya. Dari motifnya mungkin Mas Hudi. Nah, motifnya ini motif namanya Epic Nagaraja, Hikayat Raja Naga ya, Nagaraja ya, Raja Naga ya. Itu dan di batik ini hanya ada 3 helai.
Wow. Sampai sekarang di dunia ya. 2 ada di dalam koleksi keluarga, Iya. 1 ada di Australia, di Gallery of New South Wales. Keluarga Hudi tidak segan-segan mencari barang-barang antik dari berbagai kolektor barang antik. Perabot furniture yang disimpan berasal dari abad ke-18 dan 19 serta berbahan kayu Ambon. Ruangan makan juga tak luput ditata apik. Meja panjang dengan lampu kristal menambah apik ruangan ini. Dulunya, ruangan makan formal ini digunakan untuk acara makan malam formal yang bisa menampung tamu dari 15 hingga 100 orang. Lampu-lampu kristal menimbulkan suasana sangat hangat dan membuat penghuninya betah. Karena kebanyakan interior yang kita dapatkan, mereka membuat interior yang menakjubkan, tapi dingin. I see. Ya. Jadi yang penting itu sebetulnya dalam pembentukan menciptakan suatu interior bukan persis menciptakan interiornya, tapi menciptakan ambience-nya, nuansanya, suasananya ya. Selain penggunaan kayu, rumah ini juga menempatkan material rotan untuk kursi dan meja di ruangan keluarga. Material rotan memberikan kesan hangat dari rumah yang didominasi kayu ini. Di ruangan ini, Hudi dan keluarga biasa menghabiskan waktu bercengkrama bersama. Kaca jendela besar yang menghadap taman menambah asri suasana rumah yang berada di kawasan Menteng ini. Ruangan ini minim menggunakan lampu karena jendela kaca besar akan memantulkan cahaya luar dengan leluasa ke dalam ruangan. Ruangan terakhir yang saya jelajahi yaitu perpustakaan keluarga. Unsur maskulin begitu terasa di sini karena didominasi kayu, logam, dan sofa kulit. Di ruangan ini Hudi menyimpan beragam buku dan benda-benda peninggalan keluarga. Lukisan bergambar Bung Karno karya maestro Basuki Abdullah tahun 1960 ini seakan menjadi jantung dari ruangan ini. Selain bergaya etnik, saya tidak merasa gerah saat berada di rumah ini. Yang saya dengar nih katanya kalau rumah-rumah lama di Menteng itu sirkulasinya bagus banget tuh karena bangunan Belanda lama, Mas. Betul, rumah-rumah di Menteng itu dulunya nggak pernah nempel ya. Iya. Jadi nggak nempel dengan rumah-rumah tetangga? Nggak pernah. Mereka selalu ada celah, ada celah gitu, dan disitulah. Jadi misalnya sekarang saya duduk di belakang ya, di rumah ini, itu angin tuh sampai di bawah, daun-daun yang paling rendah itu gerak, itu karena sirkulasi, karena sedotan udara kan dari samping ya. Nah, siapa bilang rumah bergaya klasik tidak bisa memberikan keindahan dan keelokan tersendiri? Selama penempatan interior yang ditambah penerapan tata pencahayaan yang sesuai, maka rumah bergaya klasik tetap bisa menjadi pilihan bagi Anda. Yudi Yudawan, Andika Marianto, Jakarta.